Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Ten Hag berterima kasih ke Pep dan Manchester City karena sudah menyadarkan MU. Manchester United dihajar Manchester City dalam derby akhir pekan kemarin. Kekalahan itu menunjukkan perbedaan kelas mereka dengan Manchester City. Manajer MU Erik ten Hag menyebutnya sebagai tamparan kenyataan bahwa MU memang masih jauh di bawah Manchester City. Sekarang kami mendapatkan tamparan nyata dengan melawan Manchester City. Kami tahu kami harus menaikkan level. Jadi terima kasih atas pelajarannya, Pep dan City. Kami akan menerimanya dan kami harus memahami bahwa kami perlu melakukan banyak hal dengan lebih baik, ujar ten Hag. Sevilla dibantai Dortmund, Lopetegui dipecat. Julian Lopetegui dipecat Sevilla menyusul kekalahan telak dari Borussia Dortmund 1-4. Klub mengumumkan pemecatan lewat situs resmi. Sevilla saat ini baru mengumpulkan 1 poin dari 3 laga di Liga Champions. Sevilla juga payah di La Liga musim ini. Mereka berada 1 tingkat di atas zona degradasi. Lopetegui mungkin sudah tahu bahwa laga melawan Dortmund adalah bagian dari pertaruhan nasibnya. Hal itu diindikasikan karena pelatih berusia 56 tahun tersebut menangis usai peluit akhir. Chelsea hajar Milan tapi Wesley Fofana jadi korban. Chelsea berhasil menaklukkan AC Milan pada Liga Champions, namun sang bek Wesley Fofana menjadi tumbal kemenangan timnya. Wesley Fofana mengalami cedera dalam pertandingan ini. Bek asal Perancis tersebut tampak mengalami kesakitan pada lututnya setelah dilanggar oleh Rafael Leao. Hal itu memaksa Graham Potter untuk menggantinya dengan Trevoh Chalobah saat babak pertama memasuki sisa 5 menit. Potter belum bisa memastikan seberapa parah cedera Fofana dan berapa lama dia harus menepi karena masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut. AC Milan terlalu banyak bikin keputusan yang buruk. Pelatih AC Milan Stefano Pioli menyayangkan timnya membuat banyak kesalahan saat ditaklukkan Chelsea pada laga Liga Champions. AC Milan pun jadi tim pertama yang memberikan kemenangan ke Chelsea pada Liga Champions musim ini. Pioli juga menilai AC Milan runtuh selesai gol Pierre-Emerick Aubameyang. AC Milan memulai pertandingan dengan bagus tetapi membuat terlalu banyak keputusan buruk. Gol kedua Chelsea adalah kunci. Sikap kami berubah setelah itu. Padahal pada level ini setiap tim tidak boleh menurunkan tempo, ucap Pioli. Allegri marah-marah karena pemainnya coba main cantik. Juventus meraih hasil bagus ketika berjumpa Maccabi Haifa di pentas Liga Champions. Namun ada beberapa bagian dari pertandingan yang membuat pelatih Massimiliano Allegri marah dengan anak asuhnya. Juventus bermain cukup rapi pada duel ini. Hanya saja pada 15 menit akhir laga, Allegri melihat Juventus kehilangan kontrol hingga akhirnya kebobolan. Saya sangat marah pada akhirnya, sebab Anda tidak bisa mengakhiri laga dengan cara seperti itu. Kami mencoba untuk bermain sedikit lebih cantik dan kemudian itu menjadi ketakutan, ujar Allegri. Christophe Galtier jelaskan mengapa Lionel Messi minta ditarik keluar lawan Benfica. Messi mencetak gol brilian dalam hasil imbang 1-1 PSG melawan Benfica, namun ia ditarik keluar setelah 81 menit dan langsung menuju ruang ganti. Pelatih Paris Saint-Germain Christophe Galtier menjelaskan mengapa Lionel Messi minta ditarik keluar saat pertandingan belum berakhir. Ia juga mengecilkan kekhawatiran banyak orang yang mengira sang penyerang mengalami cedera. Pada permainan terakhir, ia merasa lelah. Ia keluar karena dia lelah dan rekan setim yang bugar jauh lebih baik pada saat itu, kata Galtier. Sama seperti Thierry Henry, kemampuan Erling Haaland mampu rusak mental pemain. Ex-Liverpool Jamie Carragher mengatakan bahwa kemampuan penyerang Manchester City Erling Haaland bisa merusak mental pemain. Haaland tidak hanya mencetak gol tetapi mempermalukan para pemain belakang. Selama ia melihat Haaland bermain, ia berpikir bahwa efek yang ditimbulkan Haaland ke lawan sama seperti efek yang ditimbulkan oleh Henry. Menurutnya, Henry tidak akan bisa diatasi oleh pemain belakang manapun, termasuk dirinya. Henry sampai mempengaruhi cara berpikirnya di lapangan. Carragher bahkan beranggapan bahwa para pemain belakang hanya berpikir soal bagaimana caranya tidak dipermalukan, bukan bagaimana caranya bertahan.
RB Leipzig siap jual Benjamin Sesko, tertarik angkut nggak MU? Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Mereka bisa mengamankan jasa Benjamin Sesko di tahun 2023 nanti. 90 Minutes mengklaim bahwa Leipzig ternyata berencana untuk menjual sang striker. Mereka menilai sang striker bisa jadi aset yang bagus untuk dijual di musim panas tahun depan. Karena sang striker dinilai bakal laku dengan harga yang sangat tinggi. Alhasil mereka sudah membuka komunikasi dengan Manchester United untuk menawarkan jasa Sesko ke raksasa Premier League tersebut. Jika MU mau, Setan Merah dilaporkan harus menyetor 75 juta euro ke raksasa Jerman itu. Ketimbang De Jong, Manchester United disarankan angkut Declan Rice. Paul Parker punya saran untuk Erik ten Hag terkait siapa gelandang yang harus ia datangkan di tahun 2023 nanti. Ia menilai manajer Manchester United itu harus mencoba untuk mendatangkan Declan Rice ketimbang Frenkie de Jong. Parker menyebut MU tidak perlu mengejar de Jong yang sudah terang-terangan menolak pindah ke Old Trafford. Ia menilai United punya kans untuk mengamankan jasa pemain West Ham tersebut. Ia menyebut bahwa kuncinya saat ini United harus bergerak cepat untuk mengamankan sang gelandang sebelum para rival mereka melakukan itu. Nganggur di MU, Inter Milan siap tampung Donny van de Beek. Dilansir Visa Has, Van de Beek berpotensi pindah ke Italia pada musim depan. Ini disebabkan Inter Milan tertarik untuk merekrut sang gelandang. Simone Inzaghi sangat tertarik untuk merekrutnya, kebetulan ia menyukai gaya bermain sang gelandang. Apalagi, Van de Beek bisa memainkan beberapa posisi di lini tengah. Laporan tersebut mengklaim bahwa Inter Milan akan memprioritaskan transfer Van de Beek di musim dingin nanti. Mereka berencana untuk meminjam sang gelandang terlebih dahulu. Sapu bersih 3 laga awal, Goretzka optimis Bayern Munich juara UCL. Bayern Munich kembali meraih kemenangan pada pertandingan babak penyisihan grup C Liga Champions Eropa. Kali ini mereka sukses menghancurkan Victoria Pleasant dengan skor telak 5-0 di Allianz Arena. Dengan demikian berarti Bayern Munich telah menyapu bersih 3 pertandingan yang telah dijalani dengan kemenangan. Bayern total berhasil mencetak 9 gol tanpa sekalipun kemasukan gol. Mengomentari hal itu, gelandang andalan Bayern Leon Goretzka optimis bahwa timnya bisa melaju jauh, bahkan juara di kompetisi kasta tertinggi antar klub Eropa tersebut. Tahan imbang PSG, Vlaco Dimos puji penampilan Benfica. Kiper Benfica, Vlaco Dimos memberikan komentar terkait hasil imbang yang diraih oleh timnya saat menjamu Paris Saint-Germain dini hari tadi. Pada laga tersebut, The Eagles hanya mampu meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Vlaco Dimos menilai hasil itu menunjukkan bahwa timnya memiliki kualitas yang sama bagusnya dengan Les Parisiens. Kami menunjukkan penampilan yang sangat bagus. Kami menunjukkan bahwa kami berada di level yang sama dengan tim-tim papan atas. Kami tidak perlu takut pada siapapun, ujar Vlaco Dimos. Ingin lolos ke 16 besar, Tottenham harus kalahkan Frankfurt dan Sporting. Clement Lenglet mengakui bahwa Tottenham harus mengalahkan Frankfurt dan Sporting Lisbon di kandang untuk mempertahankan asa mereka lolos ke babak 16 besar. Setelah hanya mampu mengumpulkan 4 poin dari 3 pertandingan, selanjutnya Spurs akan melawan Frankfurt dan pemuncak klasemen grup Sporting Lisbon di kandang yang akan menentukan tim mana yang akan finish di 2 besar. Jika kami ingin otomatis lolos, maka kami harus memenangkan 2 pertandingan kandang ini untuk bisa mendekat ke babak 16 besar. Jadi target kami sudah jelas, ujar Lenglet. Nunes akui susah mengerti apa yang dikatakan Jurgen Klopp. Nunes telah mengalami awal yang sulit untuk hidup barunya di Liverpool sejak kepindahannya dari Benfica dan hanya berhasil mencetak 1 gol dalam 7 pertandingan di semua kompetisi. Darwin Nunes mengakui bahwa dia kesulitan untuk memahami pembicaraan tim Jurgen Klopp karena kendala bahasa antara dia dan bos Liverpool. Nunes mengakui bahwa dia kurang percaya diri dalam beberapa pekan terakhir, tetapi dia memuji Klopp karena membantunya meningkatkan level motivasinya meskipun dia kesulitan untuk memahaminya. Napoli resmi umumkan kontrak baru untuk kiper Alex Meret.
Alex Meret di Serie A musim ini telah tampil sebanyak 8 kali, di mana jumlah itu telah mengalahkan total 7 kali penampilannya di sepanjang musim 2021-2022 lalu. Dan dari 8 kali penampilannya tersebut, Meret sukses meraih 3 kali clean sheet dan baru kebobolan 6 kali. Menyusul performa peaknya untuk tim di musim 2022-2023 ini, Alex Meret resmi mendapatkan kontrak baru dari Napoli. Penjaga gawang asal Italia ini diikat hingga Juni 2024 dan punya opsi diberi perpanjangan kontrak otomatis untuk setahun berikutnya. Kiper berusia 25 tahun itu kini juga sudah mengantongi 2 caps bersama timnas Italia. Ismail Bennacer, mental Milan runtuh usai Chelsea cetak gol kedua. Melawat ke markas Chelsea di Stamford Bridge pada laga ketiga grup E Liga Champions 2022-2023, AC Milan tak berdaya membendung keperkasaan tim tuan rumah. Anak asuh Stefano Pioli itu harus rela menelan kekalahan 0-3. Ismail Bennacer sangat kecewa dengan kekalahan yang diderita oleh timnya. Sang gelandang menyebut bahwa mental para pemain AC Milan runtuh setelah Chelsea sukses mencetak gol kedua. Sesaat setelah kami kebobolan gol kedua, seketika itu juga mental kita langsung jatuh. Kami harus tampil lebih baik lagi dan punya kepercayaan diri lebih, ucap Bennacer. Theo Hernandez bisa pulih tepat waktu untuk duel Milan kontra Juventus. Badai cedera lain telah menghantam Rossoneri mengingat lini pertahanan mereka benar-benar disapu bersih. Dengan Mike Maignan, David Calabria, Alessandro Florenzi, Simon Kjaer, dan Hernandez. Semuanya harus menepi. Ini kabar terbaru menyebutkan bahwa pemain bertahan AC Milan, Theo Hernandez, bakal pulih tepat waktu dari cedera untuk pertandingan krusial melawan Juventus akhir pekan ini. Pulihnya Hernandez diharapkan bisa menjadi awal positif bagi Milan untuk keluar dari krisis yang saat ini mereka alami. Federico Chiesa kembali, Massimiliano Allegri janjikan laga uji coba. Allegri mengatakan bahwa Juventus akan mengatur satu laga uji coba untuk mengukur kondisi fisik Federico Chiesa yang belakangan telah kembali berlatih setelah menepi selama hampir setahun akibat cedera. Chiesa diperkirakan bisa kembali beraksi di akhir bulan Oktober ini, yang mana lebih cepat dari dugaan sebelumnya yang memperkirakan pemain timnas Italia ini akan absen hingga Januari. Saya bahagia dengan Federico, dia kembali setelah 9 bulan dan itu adalah suatu kelegaan. Kami akan mengatur sebuah laga uji coba untuk mengetesnya sebelum dia sepenuhnya kembali ke skuad, kata Allegri. Ancelotti puas usai Real Madrid kalahkan Shakhtar. Real Madrid mengalahkan Shakhtar Donetsk dengan susah payah di lanjutan Liga Champions. Meski demikian, Carlo Ancelotti mengaku puas dengan performa timnya. Dengan kemenangan tersebut, maka Real Madrid masih puncaki klasemen grup F dengan torehan sempurna 9 poin. Saya puas karena kami bermain sangat baik dan bekerja sama dengan baik di depan. Kami memiliki banyak peluang, namun yang terpenting adalah menciptakan peluang. Kami memang mengurangi intensitas kami terlalu banyak karena kami pikir pertandingan itu nyaman, katanya usai laga. Hadapi masa-masa sulit, Alex Telles minta Sevilla tetap bersatu. Bek kiri Sevilla Alex Telles memberikan komentar terkait kekalahan besar timnya dari Borussia Dortmund dan pemecatan Julen Lopetegui. Menyadari timnya sedang menghadapi masa-masa sulit, Alex Telles yang dipinjam dari Manchester United meminta skuad Sevilla tetap bersatu. Telles juga meminta rekan-rekannya untuk terus bekerja keras demi memperbaiki performa mereka di atas lapangan. Ini adalah momen yang sulit, kami para pemain jelas tidak senang dengan ini. Hanya kerja keras dan tetap bersatu yang akan mengubah kondisi saat ini, ujar Telles. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!